warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinggang rapat-rapat agar puyuh tak dapat terbang. Jawablah salam dengan semangat jikalau Anda umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada acara yang mulia ini, acara wisuda kelas 9 program Tahasus angkatan 1 2023. Tak lupa sholawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Yuna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, Nabi pemimpin segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Yang terhormat segenap ustadz dan ustadzah yang maaf belum bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Tak lupa hadirin sekalian yang berkenan hadir pada acara yang mulia ini. Semoga semuanya dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dibersihkan hatinya, dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya, dan dimuliakan hidup dunia akhiratnya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Ali Imran ayat 118 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum janganlah kamu jadikan teman dekatmu orang-orang di luar kalanganmu, karena mereka tak henti-hentinya memberikan kemudaratan bagimu. Bersahabat sampai surga. Nah, gimana itu caranya? Ada yang tahu? Yang pertama, pilihlah pertemanan, dan yang kedua, jalankan hak pertemanan. Teman itu bukan asal seketemunya. Teman itu bukan asal, ya udah deh, emang itu yang mau temenan sama gue. Bukan gitu teman-teman. Teman itu dipilih. Ada kata syair dalam bahasa Arab yang berbunyi, Anil mar'i la tas'a wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi. Terhadap seseorang kamu jangan lihat siapa dia, tapi lihatlah siapa temannya. Karena qarina bil muqarrin, teman dan dikawani itu saling mengikuti. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 5 standar pertemanan yang wajib kamu laksanakan. Yang pertama, al-aqlu, berkawanlah dengan teman yang berakal, jangan berteman dengan orang yang tidak punya nalar. Yang kedua, berakhlak baik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berteman itu seperti penjual minyak wangi. Apabila kamu tidak beli, minimal dikasih jika orang itu dermawan. Namun jika kamu tidak mampu beli,
ya keluar aja dari tokonya. Atau kalau tidak, belilah jika kamu ingin ilmumu bermanfaat dan dapat diamalkan. Yang ketiga, berkawanlah dengan orang baik, karena orang baik akan memberimu pengaruh baik dan orang buruk akan memberimu pengaruh buruk. Yang keempat, berkawanlah dengan orang yang bertakwa. Dan yang kelima, jangan berteman dengan seorang pembohong, karena pembohong akan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dirimu tertarik kepada sesuatu yang haram, maka Allah akan menghilangkan kamu dalam menikmati yang halal. Hati dan akhlaknya seorang perempuan itu tergantung kepada ia bersama seorang lelaki. Kita semua tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan segala perbedaan yang sangat mencolok di antara keduanya. Laki-laki tahu apa yang dia mau, sedangkan perempuan tahu apa yang dia tidak mau, sehingga muncul kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sudah memberitahu kita bahwa jangan pernah membedakan antara sifat perempuan dengan sifat laki-laki, karena keduanya itu sangat berbeda jauh. Namun bukan itu yang akan kita bahas. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, sesungguhnya pandangan mata adalah anak panah beracun yang ditancapkan oleh iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepadaku, niscaya aku berikan keimanan yang terasa lezat di dalam hatinya. Pandangan mata adalah sahmun mahmum. Jika seorang laki-laki memandang seorang perempuan, kemudian dia terberdaya, ya Allah, matanya teduh, cakepnya, cantiknya, badannya ideal, putih, cepat, itu berarti disitulah titik anak panah beracun yang ditancapkan oleh iblis. Hati-hati teman-teman, karena cinta itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Bukan berarti saya tidak percaya bahwa teman-teman semua tidak mengadakan sahmun masbuk. Maka tundukkanlah pandanganmu, jaga matamu, dan filter pergaulanmu. Dalam Quran surat An-Nas ayat 1-3 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dari Tuhannya manusia, pemelihara manusia, pemilik manusia, dari segala kejahatan yang membisiki hati manusia. Jika Nabi Muhammad diperintahkan seperti itu sama Allah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita teman-teman yang penuh dosa dan sangat hina di hadapannya? Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu dekati zina. Sungguh zina suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam Islam mengatur antara pergaulan pria dan wanita agar tidak melakukan zina ataupun juga perbuatan yang mendekati zina. Ada dua pintu yang tidak boleh diterobos. Yang pertama, ikhtilat.
Ikhtilat adalah pergaulan antara pria dan wanita yang melampaui batas dan tidak didasari dengan kebutuhan yang sesuai syariat. Yang kedua, khalwat. Hadirin sekalian, ada yang tahu apa itu khalwat? Itu loh yang biasa anak zaman now lakukan, berdua-duaan dengan selain mahram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang dari kalian berdua-duaan dengan seorang wanita. Sungguh setan akan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad. Mengenai setan menjadi orang ketiga, Syekh Al-Munawi rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir mengatakan, barang siapa yang berdua-duaan dengan seorang wanita, maka setan akan membisiki keduanya yang membuat syahwat mereka berdua bergejolak. Na'udzubillahi min. Setan siap menggoda 24 jam. Bagaimanapun, baik khalwat mukhafafah yang tidak diketahui sama sekali ataupun khalwat mughaladah yang diketahui namun percakapannya tidak diketahui sama sekali. Kapanpun, baik siang ataupun malam, dimanapun, baik outdoor ataupun indoor, pasti ketiganya setan. Memang khalwat di suatu tempat itu merasa enak karena tidak ada yang mencegah dan mengganggu. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengawasi kita 24 jam. Maka benteng dari itu semua adalah ilmu. Jangan